Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Khairunisa dengan NIM 190254241034. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel tentang proses kedinamisan pantai. Yang pertama adalah topografi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang dikelilingi lautan luas dengan garis pantai terpanjang setelah Kanada. Luas laut Indonesia sekitar 75%, yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, dengan lebih kurang 17.500 pulau dengan garis pantai lebih kurang 81.000 kilometer. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai. Yang kedua adalah definisi kawasan pantai. Kawasan pantai merupakan kawasan yang dinamis dengan berbagai ekosistem hidup di sana dan saling mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Perubahan ekosistem pantai merupakan salah satu bentuk dinamisasi kawasan pantai yang terjadi secara terus-menerus. Perubahan garis pantai yang terjadi di kawasan pantai berupa pengikisan badan pantai yaitu abrasi dan penambahan badan pantai berupa sedimentasi atau akresi. Proses tersebut terjadi sebagai akibat dari pergerakan sedimen karena arus dan gelombang yang berinteraksi dengan kawasan pantai secara langsung. Selain faktor-faktor tersebut, perubahan garis pantai dapat terjadi akibat faktor antropogenik atau aktivitas manusia. Yang ketiga adalah definisi pantai. Pantai merupakan batas antara wilayah daratan dengan wilayah lautan. Wilayah yang termasuk wilayah pantai adalah daerah daratan baik yang terletak di atas maupun di bawah permukaan daratan, dimulai dari batas garis pasang tertinggi, dan daerah lautan yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, dimulai dari laut pada garis surut rendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Yang keempat adalah definisi abrasi. Secara umum, pengertian abrasi adalah suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak atau gelombang dan arus laut yang bersifat terus-menerus, terkadang juga disebut dengan erosi pantai. Proses abrasi atau erosi pantai dominan terjadi di sepanjang pantai, sedangkan proses erosi lahan juga intensif terjadi di daerah hulu, ditandai dengan tingginya suplai sedimen yang dibawa oleh aliran sungai menuju laut. Selanjutnya adalah proses dinamika pantai. Dinamika pantai yang berdampak pada morfologi daerah nearsor utamanya disebabkan oleh littoral transport. Littoral transport merupakan gerakan sedimentasi dari daerah nearsor yang disebabkan oleh gelombang dan arus. Material atau sedimen yang dimaksud disebut dengan littoral drift. Sorensen tahun 1978 mengklarifikasi littoral transport menjadi dua jenis, yaitu onshore dan offshore transport. Adalah perpindahan sedimen pantai yang menuju dan meninggalkan pantai atau arah perpindahan sedimennya tegak lurus dengan pantai. Yang kedua adalah longshore transport, adalah perpindahan sedimen yang mempunyai arah rata-rata sejajar garis pantai. Arah perpindahan tergantung pada daerah arus sejajar pantai. Kedinamisan pantai juga dipengaruhi oleh abrasi dan sedimentasi yang terjadi karena arus dan gelombang di pantai. Perubahan dinamika pantai juga menyebabkan perubahan garis pantai. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika pantai. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamisnya lingkungan pantai adalah yang pertama, iklim.
yang terbagi atas temperatur dan hujan. Yang kedua, hidrooceanografi yang terbagi dari gelombang, arus, dan pasang surut. Yang ketiga, pasokan sedimen, di mana pasokan sedimen dibawa oleh aliran sungai menuju laut dan juga akibat erosi pantai. Yang keempat, perubahan muka air laut yang terjadi karena tektonik dan pemanasan global. Dan yang terakhir adalah antropogenik, yaitu aktivitas manusia seperti reklamasi pantai dan penambahan pasir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.